Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Cerita kali ini adalah pengalaman horor yang dialami oleh Hamdan ketika sebuah undangan pernikahan membawa Hamdan ke desa terpencil yang menyimpan rahasia kelam. Perjalanan malamnya berubah menjadi mimpi buruk ketika dia bertemu sosok wanita berkebaya kuning yang muncul tanpa suara di jalan yang sepi. Hajatan yang dihadirinya tampak berbeda. Tamu-tamu diam seperti patung, suasana sunyi menyesakan, dan aroma melati yang memancing ketakutan. Semua itu membawanya pada satu nama yang melegenda, yaitu Nyai Rondok Kuning, arwah penjaga pohon keramat. Beranikah Hamdan mengungkap kebenaran, atau akankah dia menjadi korban berikutnya dari kutukan desa ini? Simak video ini sampai selesai. Hamdan memandang layar ponselnya dengan raut wajah penuh keraguan. Sebuah pesan di Facebook masuk beberapa hari yang lalu mengundangnya ke sebuah pernikahan. Pengirimnya adalah Munir, teman lamanya sewaktu sekolah di Babat, Lamongan. Pesan itu singkat, hanya berisi sapaan hangat, ucapan nostalgia, dan tentu saja detail undangan pernikahan yang diadakan di sebuah desa di pelosok di Lamongan. Hamdan terdiam sejenak. Sudah bertahun-tahun lamanya mereka tidak bertemu, meski komunikasi melalui Facebook masih berlangsung dari waktu ke waktu. Munir dulunya adalah teman sebangku Hamdan, terkenal ramah dan penuh tawa. Namun, seiring waktu, mereka terpisah oleh kesibukan masing-masing. Hamdan sendiri tidak benar-benar tahu di mana Munir tinggal setelah lulus sekolah. "Aku nggak tahu desa itu di mana, tapi kalau nggak datang, nanti dikira sombong," gumam Hamdan sambil menggulir pesan itu ke atas dan ke bawah. Desa yang disebutkan Munir adalah desa Cani. Terdengar asing di telinga Hamdan. Dia mencoba mencari tahu melalui teman-temannya, tapi tidak banyak dari mereka yang tahu. Namun Sugi, teman kerjanya Hamdan, dia mengaku mengetahui daerah itu, dan menurut Sugi, desa itu berada di tengah hutan atau wilayah pelosok. Meski begitu, rasa sungkan dan rasa hormat kepada Munir membuatnya memutuskan untuk tetap berangkat. Dia berpikir, mungkin dengan bertanya pada penduduk setempat, dia bisa menemukan jalan menuju ke desa itu. Dengan hati yang sedikit bimbang, Hamdan mulai mempersiapkan diri. Hari keberangkatan sudah tiba. Hamdan menaiki motornya. Jalan menuju ke sana terlihat biasa saja pada awalnya, karena dia masih mengenal betul jalannya. Namun, semakin jauh berkendara, pemandangan berubah. Sawah-sawah hijau yang luas berganti menjadi hutan kecil yang terasa sunyi. Sesekali, dia melewati perkampungan. Setibanya dia di daerah tersebut, dia melihat ada papan plang di sebuah pertigaan yang menunjukkan masuk ke desa tersebut. Kebetulan sekali, di dekat pertigaan itu dia melihat ada sebuah warung kopi sederhana, dan dia berniat mampir sebentar untuk istirahat, meminum segelas kopi untuk merefresh badannya setelah 1 jam lelah melakukan perjalanan dari rumah. Di warung itu, dia disambut oleh penjaga warung, seorang bapak-bapak parubaya dengan kumis yang tebal. "Kopi hitam ya, Pak?" ucap Hamdan pada pria itu. "Iya Mas, silakan duduk dulu," jawabnya seraya berdiri dan sibuk merapikan sarung yang dipakainya. Hamdan memilih meja kayu di pojok warung, menunggu pesanannya sambil mengamati suasana sekitar. Tidak lama kemudian, bapak penjaga warung datang membawa secangkir kopi panas di atas baki kecil. "Ini kopinya Mas, mau perjalanan jauh ya?" tanyanya sambil meletakkan cangkir di atas meja. "Iya Pak, saya mau ke desa Cani," jawab Hamdan sambil menyeruput kopi hitamnya. Rasanya pahit pekat, namun hangatnya mengalir hingga ke tenggorokan. Bapak itu mengerutkan dahi, lalu bertanya, "Desa Cani, untuk apa ke sana?" "Saya ada undangan pernikahan dari teman lama, katanya lokasinya di desa itu."
Bapak tahu jalan ke sana? Kata Hamdan. Bapak itu terdiam sejenak, matanya menerawang ke arah hutan di kejauhan. Desa itu memang ada, tapi jarang ada yang pergi ke sana sekarang. Jalannya rusak, apalagi kalau musim penghujan seperti ini. Katanya sambil menggeleng pelan. Hamdan mengerutkan kening, namun dia mencoba tetap tenang. Rusak? Parah ya, Pak? Iya, Mas. Licin dan berlumpur kalau hujan. Banyak yang bilang ada juga cerita aneh di sekitar sana. Tapi mungkin itu cuma omong kosong orang aja. Bapak itu menambahkan, suaranya lebih rendah. Cerita aneh? Maksud Bapak? Tanya Hamdan dengan penasaran. Bapak itu hanya tersenyum samar, kemudian berkata, sudahlah. Kalau memang sudah niat, hati-hati saja di jalan. Jangan terlalu malam sampai di sana. Dari sini lurus terus, masuk gang. Nanti juga sampai. Waktu menunjukkan pukul 7 malam ketika azan Isya selesai berkumandang. Hamdan melirik jam tangannya, lalu berdiri dari kursinya. Terima kasih banyak ya Pak untuk kopinya dan arahannya, ucap Hamdan sambil membayar kopi. Iya, hati di jalan ya Mas, pesan bapak penjaga warung sambil tersenyum tipis. Hamdan kembali mengendarai motornya menyusuri jalan gelap yang hanya diterangi lampu motor. Udara malam terasa dingin menusuk, sementara suara jangkrik dan kodok bersahutan menambah kesan sunyi yang mencekam. Setelah beberapa meter melintasi jalanan berlumpur dan licin, pandangannya tertuju ke sosok gadis yang berjalan sendirian di pinggir jalan. Gadis itu mengenakan kebaya kuning dengan kemben yang membalut tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi, tampak seperti seseorang yang akan pergi ke pesta. Dia membawa sebuah tas kecil di tangannya. Hamdan memperlambat laju motornya, penasaran dengan keberadaan gadis itu di tengah jalan yang sunyi ini. Saat jarak mereka semakin dekat, Hamdan menghentikan motornya dan membuka helm. Malam Mbak, mau kemana sendirian malam-malam gini? Tanya Hamdan dengan suara yang sangat sopan. Gadis itu menoleh perlahan, menatap Hamdan dengan senyum tipis. Saya mau ke kondangan, jawabnya dengan singkat. Suaranya lembut, namun terdengar sedikit dingin. Hamdan merasa ada yang aneh. Dia mencoba mengabaikannya. Kondangan? Kebetulan banget, saya juga mau ke desa Cani untuk menghadiri pernikahan teman saya. Desa itu tidak jauh dari sini kan? Gadis itu mengangguk pelan. Tidak jauh, tinggal lurus aja. Nanti ada perempatan kecil, belok kanan di sana. Oh gitu, makasih ya Mbak. Kalau Mbak mau, bisa bareng saya sekalian, tawar Hamdan. Gadis itu terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengangguk. Baik Mas, terima kasih kalau tidak merepotkan. Hamdan tersenyum lega. Tidak masalah Mbak, naik aja biar cepat sampai. Gadis itu naik ke motor Hamdan dengan anggun. Dia duduk dengan posisi miring, memegang tas kecilnya dengan erat. Jalannya memang sepi sekali ya, katanya dengan pelan. Iya Mbak, saya juga sempat heran melihat Mbak sendirian di jalan ini, tapi untung ketemu, balas Hamdan sambil menyalakan motornya. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri jalan yang semakin gelap. Sepanjang perjalanan, Hamdan mencoba mengobrol untuk mengurangi kesunyian. Mbak, rumahnya di dekat desa Cani ya? Bisa dibilang begitu, jawab gadis itu dengan singkat, namun suaranya terdengar tenang. Setelah beberapa menit berkendara, Hamdan merasa suasana di sekelilingnya berubah. Udara terasa lebih dingin dan aroma bunga melati samar-samar tercium. Dia melirik gadis di belakangnya melalui kaca spion. Tapi gadis itu hanya diam, matanya menatap lurus ke depan. Ketika mereka hampir di sebuah perempatan kecil, gadis itu berkata, "Itu hajatan yang saya maksud Mas, bisa berhenti di sana."
Hamdan melihat sebuah rumah besar yang ramai dengan lampu terang dan hiasan khas hajatan. Dia menghentikan motornya di pinggir jalan, lalu keduanya turun. "Terima kasih, Mas," ucap gadis itu sambil tersenyum, kemudian melangkah masuk ke area hajatan dengan anggun. Hamdan memperhatikan sejenak sebelum ikut melangkah masuk. Suasana di dalam cukup ramai, tapi ada sesuatu yang aneh. Orang-orang yang hadir mengenakan pakaian rapi, namun tidak ada satupun yang tersenyum atau berbicara. Semua terlihat diam, seperti patung hidup yang hanya bergerak seperlunya. Hamdan duduk di satu kursi tamu, matanya mencari-cari sosok Munir, teman lamanya yang mengundangnya itu. Namun, Munir tidak terlihat dimanapun. Dia mencoba menghubungi Munir melalui telepon, tapi layar ponselnya menunjukkan tidak ada sinyal. Ya wajar sih, pada saat tahun 2002 itu sinyal masih belum masuk ke daerah itu. Mungkin. "Ini kok aneh banget ya?" gumamnya, sambil sesekali melirik ke arah para tamu yang terus-menerus diam. Rasanya seperti berada di dunia lain. Sudah lebih dari 30 menit Hamdan berada di hajatan itu. Sosok Munir teman lamanya yang mengundangnya itu tidak juga terlihat. Hamdan mulai merasa tidak nyaman. Orang-orang di sana tetap diam, tidak ada yang berbicara, tersenyum, atau bahkan sekedar saling sapa. Semuanya hanya bergerak dengan tenang, seolah-olah mereka sedang menjalankan suatu rutinitas yang kaku. Hamdan mencoba tetap tenang, tapi rasa ganjil semakin membebani pikirannya. Dia memutuskan untuk tidak berlama-lama di tempat itu. Dia mengeluarkan amplop yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan mencari seseorang untuk menitipkannya. Matanya tertuju pada seorang pria tua yang duduk di sudut luar, jauh dari keramaian. Hamdan melangkah mendekatinya. "Permisi Pak, saya mau nitipin amplop ini buat pengantin. Bisa nggak Bapak bantu menyerahkannya?" Pria itu mengangkat wajahnya perlahan, menatap Hamdan dengan tatapan kosong, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Baik Mas," jawabnya dengan singkat. Suaranya berat dan datar. Hamdan menyerahkan amplop itu dengan rasa lega. "Terima kasih Pak," ucapnya sambil sedikit membungkuk. Setelah itu dia kembali melangkah menuju ke motornya. Di perjalanan keluar, Hamdan mencoba mencari gadis yang tadi bersamanya. Dia melayangkan pandangan ke seluruh area hajatan, tapi gadis itu tidak terlihat sama sekali. Kemana dia? Padahal tadi kan dia masuk duluan, gumam Hamdan dengan alis berkerut. Setelah beberapa saat mencari tanpa hasil, dia memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah. Mungkin dia sudah pulang, pikirnya, meskipun ada rasa tidak puas mengganjal di hatinya. Hamdan menyalakan motornya dan meninggalkan hajatan itu. Udara malam yang dingin kembali menyerapnya, tapi perasaan aneh dari hajatan tadi terus menghantui pikirannya. Sepanjang perjalanan, bau melati yang samar-samar tercium sebelumnya kini terasa lebih kuat, membuat bulu kuduknya meremang. Dia mencoba mengabaikannya dan mempercepat laju motornya, berharap segera tiba di jalan yang lebih ramai. Hamdan mengendarai motornya dengan perasaan tidak tenang. Jalan yang dia tempuh tampak lebih panjang dari sebelumnya. Padahal ketika menuju hajatan tadi, perjalanan terasa biasa saja. Namun kini setiap kilometer yang dilalui terasa seperti melipat gandakan waktu. Kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan dengan suasana suram. Hamdan memperlambat laju motornya, khawatir jalan licin akibat kabut. Lampu motor hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, membuat pemandangan di sekitarnya menjadi samar. Aroma melati sesekali tercium, semakin mempertegas rasa ganjil yang dia rasakan sejak di hajatan tadi. Kenapa jalannya jadi kayak gini ya? Padahal tadi nggak ada kabut.
Gumam Hamdan dengan suara rendah mencoba menenangkan diri. Sepanjang perjalanan, suara kodok di musim penghujan yang biasa terdengar di malam hari mendadak senyap. Sebagai gantinya, Hamdan merasa seperti mendengar suara langkah pelan di balik kabut. Dia menoleh ke kiri kanan, tapi tidak ada apa-apa di sana. Mungkin cuma perasaanku aja, pikirnya meskipun bulu kuduknya meremang. Waktu terasa begitu lambat. Hamdan melirik jam tangannya, tapi jarumnya seolah-olah tidak bergerak. Dia mulai merasa ada yang tidak beres. Rasa takut yang sejak tadi dia tahan mulai merayap ke dalam dirinya. Di tengah jalan, pandangannya tertuju ke sebuah bayangan hitam di kejauhan. Bayangan itu tampak berdiri di tengah jalan, tidak bergerak. Hamdan menghentikan motornya beberapa meter sebelum bayangan itu, mencoba memastikan apa yang dia lihat. "Siapa itu?" teriaknya dengan pelan. Bayangan itu tidak menjawab. Perlahan, dia mulai bergerak mendekati ke arah Hamdan. Sosok itu terlihat semakin jelas, tapi sebelum Hamdan melihat lebih detail, kabut tebal tiba-tiba menutupi pandangannya. Dalam sekejap, bayangan itu lenyap, meninggalkan Hamdan yang kini semakin diliputi rasa takut. Hamdan menarik napas dalam-dalam dan menyalakan motornya kembali. "Ini gak bener nih, aku harus segera keluar dari sini," katanya pada diri sendiri. Dia mencoba mempercepat laju motornya meskipun jalan yang licin dan kabut tebal membuatnya sulit. Namun, semakin jauh dia melaju, jalanan itu tampak seperti tidak berujung. Pohon-pohon di sepanjang sisi jalan terlihat serupa, seperti hanya berputar-putar di tempat yang sama. Apa aku ini tersesat? Apa ini jalan yang tadi? Hamdan bergumam dan mulai panik. Di tengah kepanikannya, aroma melati kembali menyeruak. Kali ini jauh lebih kuat. Hamdan menutup hidungnya dengan tangan, tapi aroma itu tetap saja seperti mengelilinginya. Hamdan mencoba bertahan, berharap ada sesuatu yang familiar muncul di depannya. Dia tidak menyadari bahwa perjalanannya malam ini baru saja memasuki babak yang lebih menakutkan. Sudah lebih dari 1 jam Hamdan terus mengendarai motornya, tapi dia tidak menemukan jalan keluar dari hutan itu. Bensin motornya mulai menipis, membuatnya semakin khawatir. Di tengah keputusasaan, dia memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya dan kesunyian semakin mencekam. Hamdan mematikan motornya dan duduk di atasnya, mencoba menenangkan diri. Dia merogoh saku jaketnya dan mengambil sebungkus rokok. "Mungkin dengan merokok, aku bisa lebih tenang," gumamnya sambil menyalakan sebatang rokok. Asap putih mengepul perlahan, menghilang di udara yang dingin. Namun, di tengah-tengah dia menikmati rokoknya, suara samar terdengar dari hutan. "Mas!" panggil sebuah suara teriak, seperti suara seorang laki-laki. Hamdan langsung terdiam, tubuhnya tegang. Dia memandang ke arah suara itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan hutan yang menatapnya kembali. "Mas!" Suara itu kembali terdengar, dan kali ini lebih dekat. Hamdan merasa jantungnya berdegup kencang. Dia buru-buru mematikan rokoknya dan menyalakan motornya kembali. Rasa takut menyelimuti dirinya, membuatnya tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Ketika dia baru saja akan melaju, dari sudut matanya, dia menangkap sesuatu di tepi jalan. Sosok seorang wanita dengan kebaya kuning berdiri diam, menatapnya dengan mata yang tajam dan senyuman samar. Hamdan tidak menunggu lebih lama, dia langsung memutar gas motornya dan melaju secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti membisik langsung di telinganya. "Mas,
jangan pergi. Hamdan menoleh sekilas ke kaca spion, dan saat itulah dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Wanita berkebaya kuning itu kini duduk di belakangnya, memandangnya dengan senyum yang aneh. Hamdan menekan rem mendadak. Motornya berhenti dengan bunyi decitan keras di jalan berlumpur. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipis meskipun udara itu dingin. Dengan gemetar, dia menoleh ke belakang untuk memastikan apa yang dilihatnya tadi. Namun, tidak ada siapapun di belakang motornya. Hanya jalanan kosong yang diselimuti kabut tebal. Astagfirullah, apa tadi cuma halusinasi? Gumamnya mencoba meyakinkan diri. Hamdan turun dari motornya, berdiri di tepi jalan dengan kedua kaki yang terasa lemas. Dia memandang sekeliling, tapi hutan itu tetap sunyi seperti sebelumnya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang menggoyangkan daun, hanya keheningan yang terasa menusuk. Wah, aku gak bisa nih kalau terus-terusan begini. Aku harus keluar dari sini, katanya sambil memegang erat stang motornya. Dia kembali naik dan menyalakan mesin motor meskipun tangannya masih gemetar. Untuk menenangkan diri, Hamdan mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dia hafal, meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Semakin jauh berkendara, suasana di sekitarnya mulai berubah. Kabut yang semula tebal perlahan menipis dan udara dingin sedikit menghangat. Hamdan merasa ada sedikit ketenangan di dalam hatinya. Namun, perjalanan itu belum selesai. Di kejauhan, dia melihat sebuah papan kayu tua dengan tulisan yang nyaris tidak terbaca karena catnya sudah pudar. Dia mendekati papan itu dan berhenti dengan senter dari ponselnya. Dia mencoba membaca tulisan yang ada di papan tersebut. Bentar, ini kan nama jalan yang tadi aku lewati, ujarnya dengan nada panik. Dia merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Hamdan mencoba tetap tenang dan melanjutkan membaca Al-Quran. Dia mengingat pesan Bapak di warung kopi. Jangan sampai terlalu malam di jalan ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia tahu dia harus segera keluar dari hutan ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ketika hendak melanjutkan perjalanan, dari sudut matanya dia melihat di tepi jalan bayangan seorang wanita dengan kebaya kuning berdiri diam di antara pepohonan. Kali ini Hamdan tidak berhenti. Dia memalingkan pandangan dan terus membaca doa mempercepat laju motornya. Aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar, teriaknya dalam hati. Dia merasa nafasnya semakin berat, tapi dia tidak berhenti membaca doa. Jalan itu terasa panjang dan tanpa ujung. Tapi Hamdan tidak menyerah. Dia percaya hanya doa yang bisa membawanya keluar dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, lampu jalan yang redup mulai terlihat dari kejauhan. Hamdan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lampu jalan? Syukurlah. Dia mempercepat motornya dan akhirnya sampai di jalan beraspal dengan deretan rumah-rumah sederhana di sisinya. Hamdan berhenti di sebuah masjid yang masih terang dengan beberapa orang yang sedang bersiap untuk sholat tahajud. Dia turun dari motornya dan langsung masuk ke masjid, bersujud dengan penuh syukur. Hamdan sadar bahwa perjalanan ini adalah peringatan baginya untuk lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dia berjanji dalam hati untuk tidak mengabaikan ibadah dan selalu memohon perlindungan dalam setiap langkahnya. Hamdan selesai dengan syukurnya dengan hati yang lebih tenang. Setelah membaca doa, dia duduk di sudut masjid, mencoba menenangkan pikirannya dari kejadian mencekam yang baru saja dialaminya. Namun, tatapan kosong dan raut wajah cemasnya menarik perhatian seorang pria tua yang juga sedang berada di masjid itu. Pria tua itu mendekati Hamdan perlahan. Wajahnya ramah
dengan sorot mata yang memancarkan kebijaksanaan. Nak, kamu kelihatan seperti habis mengalami sesuatu yang berat. Ada apa? Apa ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan lembut. Hamdan menatap pria itu dengan ragu sejenak. Lalu, dia menghela napas panjang. Dia memutuskan untuk menceritakan semuanya. Dari perjalanan menuju hajatan, wanita berkebaya kuning, hingga perasaan aneh di sepanjang jalan. Pria itu mendengarkan dengan seksama, mengangguk pelan setiap kali Hamdan menyelesaikan sebuah bagian cerita. Setelah Hamdan selesai bercerita, pria tua itu menatapnya dengan pandangan serius. Nak, yang kamu alami itu mungkin bukan kebetulan. Dari apa yang kamu ceritakan, saya yakin kamu bertemu dengan Nyai Rondo Kuning. Hamdan mengerutkan dahi. Nyai Rondo Kuning? Siapa itu, Pak? Pria yang mengaku bernama Pak Salim itu menghela napas sebelum mulai menjelaskan. Nyai Rondo Kuning itu adalah makhluk halus yang dipercaya mendiami daerah ini, khususnya di sekitar jalan yang kamu lewati tadi. Konon, dia adalah seorang janda yang meninggal secara tragis di masa lalu. Banyak cerita beredar bahwa dia sering muncul di jalan tersebut, terutama pada pelancong yang lewat sendirian di malam hari. Hamdan merinding mendengar penjelasan itu, tapi dia tetap mendengarkan dengan penuh perhatian. Nyai Rondo Kuning itu biasanya menampakkan diri dalam wujud wanita cantik dengan kebaya kuning. Dia suka menyesatkan orang yang dianggap mengganggu wilayahnya, terutama di dekat pohon besar yang ada di tengah jalan itu. Pohon itu adalah pohon tempat tinggalnya. Banyak orang yang sudah menjadi korban, tersesat berjam-jam, bahkan ada yang mengalami kejadian lebih buruk. Lanjut pria itu dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Pohon besar. Hamdan teringat akan sebuah pohon besar yang sempat dia lewati di jalan tadi. Entah itu pohon apa. Apa mungkin pohon besar itu ada di pinggir jalan yang sering berkabut, Pak? Pria itu mengangguk. Benar, pohon itu dianggap keramat oleh penduduk sekitar. Biasanya kami tidak sembarangan lewat di sana pada malam hari, apalagi kalau sedang sendiri. Kalaupun terpaksa, kami akan membaca doa-doa atau membawa sesuatu sebagai izin agar perjalanan kami tidak diganggu. Hamdan menggigit bibirnya, merasa tubuhnya kembali diliputi rasa takut. Tadi aku sempat melihat bayangan wanita itu di dekat pohon besar itu, Pak. Tapi aku langsung melanjutkan perjalanan sambil baca doa. Pria itu tersenyum tipis. Bagus, Nak. Doa-doa itulah yang melindungimu. Kamu harus bersyukur karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak yang justru tidak berhasil keluar dari situasi seperti itu. Hamdan hanya bisa mengangguk. Hatinya masih dipenuhi pertanyaan dan rasa takut. Tapi, kenapa dia muncul? Apa aku sudah mengganggunya? Pria itu menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu pasti, Nak. Kadang mereka muncul karena terganggu. Kadang hanya ingin memperlihatkan keberadaan mereka. Yang jelas, pohon itu memang bukan pohon biasa. Disitulah Nyai Rondo Kuning bersemayam. Hamdan terdiam sejenak, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja dia dengar. Terus, apa yang harus aku lakukan, Pak? Apa aku masih harus melanjutkan perjalanan besok pagi? Pria tua itu menepuk bahunya dengan lembut. Jangan khawatir, Nak. Sebelum melanjutkan perjalanan, berdoalah dengan khusyuk. Mohon perlindungan pada Allah. Kalau kamu melewati pohon itu lagi, cukup lewatkan dengan tangan. Jangan berpikir macam-macam. Insya Allah tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Hamdan mengangguk sambil mengucapkan terima kasih pada pria itu. Dia merasa sedikit lega, meskipun hatinya masih diliputi rasa penasaran tentang sosok Nyai Rondo Kuning dan kisah tragis yang menyelimutinya. Malam itu, Hamdan memutuskan untuk beristirahat di masjid hingga pagi menjelang. Dia tahu perjalanan berikutnya mungkin tidak akan mudah,
Tapi dia percaya bahwa dengan doa dan keyakinan dia akan mampu melewati semuanya. Pagi itu, setelah selesai beribadah subuh dan mengucapkan terima kasih pada Pak Salim atas nasihat dan ceritanya, Hamdan mempersiapkan diri untuk pulang ke Babat. Udara pagi terasa segar, kabut tipis mulai menghilang, dan langit perlahan berubah menjadi jingga seiring matahari terbit. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Hamdan terus berputar mengingat semua yang terjadi, mulai dari undangan Munir, perjalanan yang terasa aneh, pertemuan dengan gadis berkebaya kuning, hingga cerita yang didengar dari Pak Salim. Apa semua ini ada hubungannya dengan keputusan Munir karena dia memilih desa itu untuk pernikahannya? Pikir Hamdan. Dia sempat merasa bersalah karena tidak datang ke acara pernikahan Munir. Namun dia yakin dia bisa menyelesaikan urusan itu nanti. Setelah berkendara kurang lebih 1 jam, akhirnya Hamdan tiba di Babat. Dia merasa lega melihat rumahnya yang sederhana, tempat di mana dia merasa aman dari segala hal aneh yang terjadi semalam. Dia memarkirkan motornya di depan rumah, lalu mencoba membuka pintu dengan rasa syukur yang mendalam. Hamdan langsung merebahkan tubuhnya di sofa ruang tamu, mencoba mengumpulkan tenaga. Perjalanan yang dia alami itu benar-benar menguras fisik dan emosinya. Namun, dia merasa bahwa pengalaman itu adalah pengingat penting untuk lebih menghargai alam, manusia, dan doa. Syukurlah semuanya ini udah selesai. Sekarang tinggal telepon Munir dan jelasin semuanya. Gumamnya sambil menatap langit-langit rumahnya. Hamdan mengambil ponselnya, tapi kemudian dia teringat kejadian aneh di hajatan semalam. Apa Munir benar-benar menikah di desa itu? Atau ada sesuatu yang aku tidak tahu? Pikirnya dengan dahi berkerut. Namun, dia memutuskan untuk menenangkan diri dulu sebelum berbicara dengan Munir. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.